Selamat siang saudara, tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat atau Selasa malam pukul 20 waktu Chicago, Presiden Amerika Serikat Barack Obama menyampaikan pidato perpisahannya. Ia berterima kasih kepada seluruh rakyat Amerika yang telah menjadikannya pribadi lebih baik selama kepemimpinannya 3 tahun terakhir. Yes, we can. Yes, we did. Yes, we can. Thank you. God bless you. May God continue to bless the United States of America. Thank you. Dari 20.000 orang hadir di McCormick Place, Chicago dan memberi tepuk tangan meriah usai Presiden Amerika Serikat Barack Obama menyampaikan pidato perpisahannya. Obama berpesan kepada seluruh rakyat Amerika agar lebih bisa mendengar dan menghargai pendapat orang lain, agar bisa menjadi bangsa yang lebih kuat. Obama juga menyampaikan terima kasih kepada sang istri Michelle dan wakil presidennya Joe Biden. My fellow Americans, it has been the honor of my life to serve you. I won't stop. In fact, I will be right there with you as a citizen for all my remaining days. But for now, whether you are young or whether you're young at heart, I do have one final ask of you as your president. The same thing I asked when you took a chance on me 8 years ago. I'm asking you to believe, not in my ability to bring about change, but in yours. I'm asking you to hold fast to that faith written into our founding documents, that idea whispered by slaves and abolitionists, that spirit sung by immigrants and homesteaders and those who marched for justice, that creed reaffirmed by those who planted flags from foreign battlefields to the surface of the moon. A creed at the core of every American whose story is not yet written. Yes, we can. Yes, we did. Yes, we can. Thank you. God bless you. May God continue to bless the United States of America. Thank you. Michelle? Michelle LaVaughn Robinson, girl of the South Side. For the past 25 years, you have not only been my wife and mother of my children, you have been my best friend. You took on a role you didn't ask for, and you made it your own, with grace and with grit and with style. You made the White House a place that belongs to everybody. And a new generation sets its sights higher because it has you as a role model. So you
You have made me proud, and you have made the country proud. Baru beberapa saat yang lalu, Saudara, Presiden Amerika Serikat Barack Obama selesai membacakan pidato perpisahannya sebagai Presiden Amerika Serikat di Chicago. Kita segera terhubung dengan jurnalis VOA, Patsy Widakuswara, langsung dari Chicago, Amerika Serikat. Pidato Obama bertujuan untuk membangkitkan semangat bangsa Amerika Serikat, Patsy. Apa yang menjadi pamungkas sebenarnya dalam pidato yang disampaikan oleh Obama dan bisa digarisbawahi oleh masyarakat dunia? Ya, kalau kita lihat pidato Obama ini benar-benar full circle ya. Lingkaran itu tidak putus. Karena kita ingat waktu tahun 2008, ia maju dengan slogan Yes We Can, Hope and Change, harapan dan perubahan. Dan dia akhiri dengan semangat yang sama, Yes We Can. Tadi Anda, teman-teman Kompas TV sudah memutarkan ujung dari pidato Presiden Barack Obama yang menyatakan bahwa I ask you to believe, saya minta Anda percaya bukan pada saya, tapi pada kemampuan Anda sendiri untuk membuat perubahan. Yes we can, yes we did, yes we can. Jadi memang benar-benar untuk memberikan harapan, khususnya bagi bangsa Amerika Serikat yang sekarang ini kan terpolarisasi sekali setelah Pilpres Amerika yang begitu sengit, yang begitu banyak negatif campaigning, dan sekarang ini juga masyarakat Amerika Serikat terbelah karena meskipun Donald Trump menang, mendapatkan suara elektoral terbanyak, namun kenyataannya Hillary Clinton mendapatkan hampir lebih banyak 3 juta suara. Jadi memang mandat rakyat juga tidak terlalu kuat di Donald Trump dan polarisasi itu terasa sekali. Namun Presiden Barack Obama ingin memberikan suatu healing atau suatu upaya untuk memulihkan luka-luka bangsa yang tercarut-marut oleh Pilpres kemarin ini. Dan menariknya dia juga melakukan hal ini meskipun demikian pada saat yang sama juga menyindir Donald Trump, dalam arti bahwa nilai-nilai yang diajukan selama kampanye, retorika yang dimajukan yang memojokkan minoritas, yang tidak menjunjung tinggi inklusivitas atau keberagaman bangsa Amerika Serikat, itu bukan nilai-nilai bangsa Amerika Serikat menurut Presiden Obama. Dan ini dia lakukan dengan sangat elegan sekali karena sama sekali dia tidak menyebut nama Donald Trump pada saat dia melakukan sindiran tersebut, namun hanya menyebut nama Donald Trump sekali, yaitu dalam rangka mengatakan bahwa saya sudah berjanji pada Presiden terpilih Donald Trump akan menjamin transisi kekuasaan yang mulus. Jadi seperti tadi Anda sampaikan dalam paket liputan Anda, dia menyarankan kepada bangsa Amerika Serikat untuk lebih saling mendengar dan saling memahami, karena polarisasi yang terjadi di dalam bangsa Amerika Serikat ini, itulah yang menjadi ancaman terbesar bagi demokrasi yang sebenarnya. Patsy, bagaimana dengan sambutan warga? Tadi kami sempat mendengar di McCormick Place itu ada seruan 4 more years begitu. Bagaimana dengan sambutan warga dengan adanya seruan-seruan ini? Iya, itu memang kita tahu ya, yang tentunya yang datang belasan ribu orang yang datang ke McCormick Place ini tentunya adalah fans berat Presiden Obama ya, karena mereka rela ngantri berjam-jam di tengah suhu di bawah 0 derajat Celcius untuk mendapatkan tiket secara gratis. Jadi tentunya apapun yang dikatakan oleh Presiden Obama pastinya sambutannya akan sangat positif. Apalagi Presiden Obama ini kita kenal sebagai orator yang sangat ulung, yang sangat bisa menggugah dan sangat aspiratif, sangat menimbulkan inspirasi. Namun seperti Anda katakan tadi, Radi, kata-kata 4 more years itu disambut dengan amat sangat full ya oleh Presiden Obama, karena dia hanya menjawab, I can't do that. Dia menjawab seperti itu. Saya tidak bisa melakukannya karena tentu ada batasan masa jabatan. Tapi memang luar biasa sekali animo masyarakat terhadap pidato Presiden Obama ini. Reaksinya, energinya ya, moodnya di McCormick Place di Chicago ini adalah agak sedikit ya, tentunya bahagia, perpisahan, mensyukuri apa yang sudah lewat, ada sedikit antisipasi yang mungkin sedikit kekhawatiran menghadapi 4 tahun ke depan di bawah masa pemerintahan Donald Trump, yang secara ideologis ini sangat bertolak belakang dengan Presiden Obama. Berbagai pencapaian legislatif Presiden Obama pun terancam akan dipreteli di bawah masa pemerintahan Donald Trump, dan khususnya dengan berkuasanya kubu Republik, macam-macam mulai dari domestik masalah Obamacare, layanan kesehatan untuk warga Amerika Serikat yang sudah dijanjikan akan dibatalkan oleh kubu Republik, dan yang berpengaruh bagi dunia internasional misalnya termasuk TPP, Perjanjian Perdagangan Trans-Pasifik, yang Presiden Jokowi juga menyatakan sudah mau ikut, akan dibatalkan oleh Donald Trump. Perjanjian Paris terkait climate change juga akan mungkin terkikis di bawah masa pemerintahan. Jadi memang penyeberangan ideologi yang sangat besar sekali dari spektrum kiri ke spektrum kanan, dan bukan hanya ideologis namun juga secara karakter. Kedua tokoh ini kan sangat berbeda sekali ya. Presiden Obama yang tenang, rasional, bahkan kadang-kadang terkesan dingin, dengan Donald Trump yang kesannya
impulsif, sering merespons lewat Twitter, dan tidak terlalu banyak peduli pada kesantunan politik. Jadi ini memang satu masa transisi yang cukup drastis bagi bangsa Amerika. Baik, terakhir Patsy, plan dari Presiden atau Barack Obama yang selepas menyimpan jabatannya sebagai Presiden apa ke depan kira-kira? Begitu ditanyakan oleh wartawan, jawaban Presiden Obama adalah, "My plan is to take Michelle on a very nice vacation." Gitu. Dia berencana mengajak istrinya berlibur karena menurutnya Michelle ini sudah luar biasa mendampinginya, bukan hanya sebagai ibu negara, melainkan juga sebagai sahabat Barack Obama sendiri. Namun secara logistik keluarga Obama akan tetap berada di Washington DC selama 2 tahun ke depan sampai putri mereka yang terkecil Sasha lulus SMA. Dan selain itu Presiden Obama juga sepertinya akan melakukan yang banyak dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat lainnya begitu keluar dari Gedung Putih, tetap aktif somehow dalam berbagai isu yang menjadi concern mereka. Khususnya ini terkait dengan berlaku pada presiden-presiden Demokrat ya. Kalau kita lihat Jimmy Carter dan juga kemudian Bill Clinton, kedua-duanya sama-sama memiliki yayasan, Carter Foundation, Clinton Global Initiative, yang bergerak di berbagai bidang, misalnya human rights. Kita tahu Jimmy Carter sangat membantu Indonesia, demikian juga dengan Bill Clinton pada saat tsunami dan isu-isu kemanusiaan lainnya. Barack Obama diperkirakan akan seperti itu juga, terutama isu-isu yang menurutnya belum selesai selama masa jabatannya 8 tahun terakhir, termasuk Obamacare tadi, menjaga gawang Obamacare agar jangan sampai terlalu banyak dipreteli oleh kubu Republik, dan kemudian isu seperti gun control, kekerasan bersenjata yang belum bisa diselesaikan olehnya selama masa jabatannya. Jadi berbagai isu yang selama ini penting bagi pemerintahan Obama sepertinya akan tetap diperjuangkan oleh Presiden Obama, seperti disampaikan juga olehnya sendiri bahwa ia akan tetap berjuang meskipun sebagai warga negara dan bukan lagi menjadi presiden. Baik, terima kasih Patsy Widakuswara melaporkan dari Amerika Serikat, yang juga melaporkan bagaimana suasana di sana setelah Presiden Obama menyampaikan final speech atau pidato finalnya setelah 8 tahun